Oke, kali ini Bunda akan menjelaskan bagaimana cara merubah dari pecahan biasa ke persen, dari desimal ke persen, dan juga dari pecahan campuran ke persen. Nah, pertama-tama sebelum kita membahas ini semua, Bunda akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana persen itu ya. Misalnya, persen itu ya, setiap persen, nah dengan tanda seperti ini, itu dia per 100 ya. Nah, jika 25%, nah berarti dia 25 per 100 ya, atau 30%, nah, itu menjadi 30 per 100. 75%, itu juga sama ya, menjadi 75 per 100. Jadi persen ini selalu per 100 ya, yang kalian harus pahami dan ingat selalu. Nah, oke. Kita mulai di pembahasan yang pertama. Bunda akan menjelaskan dari pecahan biasa dulu ke persen ya, menjadi persen. Ini ada dua cara yang bisa kalian ikuti dan kalian coba. Dengan cara yang pertama, ini ada cara mudahnya ya, atau kita ubah dulu dari pecahan biasa ini menjadi ke desimal. Caranya sama seperti waktu itu yang pernah Bunda ajari ya. Caranya yaitu, kalian bagi bersusun ya, seperti atap rumah ya, 1 dibagi 2. Nah, seperti biasa, karena ini 1 tidak bisa dibagi, berarti minjem ya, minjam. Nah, 0, nah, ini jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10, hasilnya 0,5. Kita taruh di sini, berarti 1 per 2 diubah dulu ke desimal menjadi 0,5. Nah, apakah sudah selesai? Belum ya, karena ini mau diubah ke persen, maka kita kalikan 100. Nah, karena persen itu per 100 ya. Kita kalikan dulu menjadi 100. Nah, seperti ini. 0,5 dikali 100. Oh ya, jangan lupa juga kita tambahkan 100 ya, karena ini berkaitan dengan persenan. 0,5 dikali 100 sama dengan 100 itu sama dengan 500 ya. Cara mengkalikannya, kalian buang dulu nolnya atau komanya ya. Nol dan komanya kalian buang dulu, kemudian kalian kalikan menjadi 500 per 100. Nah, setelah itu, karena tadi komanya kita taruh dulu, nah sekarang kalian buang yang atas, yang ini tidak usah ya. Karena di belakang komanya ini hanya ada satu angka, maka yang dicoret cuma 1. Nah, 50, sisanya jadi 50 per 100. Nah, berarti kalau 50 per 100 itu sama dengan berapa persen? Ya, 50 persen. Itu cara yang pertama. Nah, sekarang Bunda akan mengajarkan kalian dengan cara yang keduanya ya. Masih di pecahan biasa ke persen. Caranya 1 per 2. Nah, karena setiap persennya itu adalah 100, maka kita kalikan, ya dikali 100. Dikali 100. Nah, ini kali ini, terus dibagi ini ya. 100 kali 1 sama dengan 100. 100 dibagi 2, 2-nya pindahin. 100 dibagi 2 berapa? 2 kali berapa yang hasilnya 100? Ya, sama dengan 50 ya. Nah, karena ini persen, kita tambahkan persen. Ini cara kedua, ini cara pertama ya. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Nah, setelah itu nanti kita akan lanjut ke dari desimal ke persen. Oke? Oke, kita lanjut ke cara yang atau soal yang kedua ya, dengan cara juga sama seperti ini. Ada cara 1 dan cara 2-nya. Kalian bisa pilih mana yang kalian pahami ya. Nah, sekarang kita mengerjakan soal yang kedua dari desimal ke persen.
Caranya sama di cara pertama. Kalian tulis dulu 0,74. Ya, ini desimalnya. Setelah itu bagaimana? Nah, kita harus jadikan dia sebagai bilangan atau pecahan biasa dulu ya. Nah, berapa per berapa? Nah, karena kalian ingat, nah, ini ya, jadiin pecahan biasa dulu. Kalian harus ingat yang minggu lalu ya, di belakang koma ini ada 2 angka. Berarti 0-nya tambah 2, berarti per, nah, 0 di sini ya, per 100 ya, karena ada 2 angka, berarti 0-nya ada 2. Nah, ini tinggal kita pindahkan aja, karena ini 0, berarti yang kita tulis 74. Jadi 74 per 100. Nah, seperti itu. Nah, karena ini sudah 100, jadi kita tinggal pindahkan saja ya. Tinggal kita pindahkan saja menjadi 74%. Nah, berarti hasilnya 74%. Kayak seperti itu. Kemudian kita coba lagi di cara kedua. Itu mudah ya, cara pertama ya. Nah, kalau ingat, kalau misalnya sudah 100, berarti sudah tinggal hasilnya saja. Kalau misalnya 10 di sini, berarti harus kita kalikan 10. Seperti itu ya. Nanti akan mudah contohkan lagi soal yang di bawahnya ini 10 ya. Cara yang kedua, ada 0,74. Nah, sama seperti yang di soal pertama, kita kalikan 100 karena ini persen ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita ingat kembali ketika koma dikalikan ini, 0-nya dan komanya itu kita simpan dulu ya. Kita hitung yang ini dulu, 74 dikali 100. Nah, 74 kali 1, 74 ya. Jadi kita pindahkan saja. 74, 0-nya pindahkan 2. Nah, 2. Jangan lupa kita sertakan 100 ya. Nah, karena ini kan kebalikannya. Nah, ini kita per 100. Kenapa per 100? Oh, maaf, ini nggak usah ya. Jadi kalian langsung aja. Ini 7.400. Nah, ini sudah selesai. Belum ya. Karena tadi 0 dan komanya kita simpan, maka kita lihat nih di belakang koma ini ada berapa angka? Ada 2. Nah, berarti kita hitung dari sini 1, 2. Komanya di sini. Ya. Komanya di sini. Nah, ingat ketika di belakang koma ini ada angka 0, maka angka 0-nya tidak usah kita tulis. Jadi hasilnya 74 karena persen jadi 74%. Sama ya hasilnya. Nah, jadi ini cara di soal kedua. Dari mengubah desimal ke pecahan ke persen, maaf ya. Ke persen. Nah, ini ada cara satu dan cara kedua. Oke, nanti kita coba lagi di soal yang ketiga ya, dari pecahan campuran ke persen. Nah, sekarang kita bahas pecahan campuran. Kita ubah ke persen ya. Caranya juga sama, ada cara satu dan cara dua. Bisa kalian pilih yang menurut kalian lebih paham dan lebih mudah kalian kerjakan ya. Oke. Dari campuran ini harus kita ubah dulu yang pertama dari ke dari ke biasa, pecahan biasa ke desimal juga ya. Jadi yang pertama ini kalian ubah dulu ke pecahan biasa berapa? Ya. Ininya 5. Nah, atasnya ini pembilangnya 1 dikali 5 ditambah 2. Berarti berapa? 7/5. Ini pecahan biasanya sudah ya. Nah, sekarang bagaimana kita ubah ke desimal ya, yang ada koma-komanya. Kita bagi bersusun. 7/5 berarti 7 dibagi 5. 7 dibagi 5 berapa? 5 kali berapa yang hasil 7? Tidak ada ya, berarti yang mendekati 1. 1 dikali 5 sama dengan 5. Oke, 7 dikurang 5. 2. Nah, 2 dibagi 5 tidak bisa ya, karena lebih kecil dibaginya. Harusnya di sini ya. Karena kecil kita pinjam, karena pinjam jadi koma di atas. Ini kita tambahkan 0, meminjam. 20 dibagi 5 sama dengan? Ya, 4. 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, ini selesai. Berarti
7 dibagi 5 atau 7 per 5 jika menjadi desimal jadi 1,4. Nah, kita tulis di sini 1,4. Nah, sekarang bagaimana kita ubah ke persennya? Sama seperti yang ini ya, sama dari desimal ke persennya. Nah, cara yang pertama 1,4 berarti menjadi 14. Nah, ingat di belakang koma ada satu angka, berarti dia nolnya 1 ya. Karena di belakang koma ada satu angka saja, berarti 14 per 10. Nah, karena ini persen, maka 10-nya ini harus berubah menjadi 100. Bagaimana caranya? Kita kalikan 10. Ini kita kalikan 10, yang ini juga sama, kita kalikan 10. Nah, kita hitung. 14 dikali 10, kita taruh nolnya dulu, berarti 14 kali 1. 14, berarti 14, ini 0. Oke, jadi 140. Nah, ya, kemudian yang ini 10 dikali 10 sama dengan 100. Nah, apakah sudah selesai? Iya, sudah selesai karena dia sudah 100 ya, 140 per 100. Berarti sama dengan 140%. Betul ya? Jadi hasilnya 140%. Nah, ini cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua, sama seperti yang ini ya. Nah, karena tadi kita sudah hitung bersama-sama menjadi pecahan biasa, berarti 7 per 5 ya. Pecahan campurannya ini diubah ke biasa menjadi 7 per 5. Dikali berapa? Dikali 100, karena ini persen. Oke. Nah, sekarang, biar kalian tidak pusing, atau 100 kali 7 itu kan 700 dibagi 5. Lebih banyak ya. Kalian cari yang mudah dulu, misalnya kalian hitung yang ini dulu nih, yang di pembagian boleh ya. 100 dibagi 5. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Nah, sisanya berarti 7 dikali 20 sama dengan 140. Hasilnya jadi 140%. Sama ya. Nah, itu tadi yang sudah Bunda jelaskan. Kalian bisa pilih mana cara yang menurut kalian bisa kalian pahami, bisa kalian ikuti ya. Terus kunci dari matematika itu adalah terus berlatih, mencoba ya, jangan takut salah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video selanjutnya.